Halo teman pemilih, saya M. Azrul Muzaki. Saat ini saya bersama Pak Muhammad Mansur Sarifuddin selaku Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan. Halo Pak. Ya, selamat sore Mas Azril. Selamat sore Pak. Oke baik, di sini kita akan membahas terkait penyelenggaraan pemilu tahun 2024 mendatang. Di sini saya akan sedikit bertanya nih Pak, ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan ke Bapak terkait penyelenggaraan pemilu tahun 2024 mendatang. Ya. Oke, untuk yang pertama, sebagai Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan, apa tugas pokok dan fungsi Divisi Hukum dan Pengawasan, terutama terkait penyelenggaraan pemilu tahun 2024 di Kota Tegal ini, Pak? Oke, baik Mas Azril, sahabat pemilih KPU Kota Tegal, ada beberapa hal berkaitan dengan tugas Divisi Hukum dan Pengawasan Kabupaten Kota secara umum adalah ada 6. Menurut PKPU 8 tahun 2019 tentang tata kerja KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota, yang pertama adalah berkaitan dengan penyusunan rancangan keputusan KPU Kabupaten Kota. Itu setiap penyelenggara pemilu, khususnya divisi hukum, memiliki kewajiban. Tugasnya adalah menyusun rancangan untuk pelaksanaan khususnya di pilkada. Di pilkada ini kan ada regulasi ya. Regulasi yang harus diterbitkan untuk dilaksanakan oleh seluruh partai politik di Kota Tegal. Maka kewajiban pertama adalah menyusun rancangan keputusan. Kemudian ada yang kedua yaitu telah hukum dan advokasi hukum. Apa itu telah hukum dan advokasi hukum? Yaitu di dalam pelaksanaan penyelenggara pemilu itu ada namanya undang-undang, ada namanya peraturan Komisi Pemilihan Umum, dan ada namanya keputusan. Berkaitan dengan undang-undang pemilu misalkan, seorang penyelenggara pemilu harus memahami betul bagaimana perintah undang-undang di dalam pelaksanaan pemilu. Ya, kemudian turunan dari undang-undang itu ada namanya peraturan KPU atau peraturan Komisi Pemilihan Umum. Nah, berkaitan dengan peraturan Komisi Pemilihan Umum, setiap tahun KPU RI selalu menerbitkan yang namanya peraturan KPU. Untuk apa? Untuk mengatur semua penyelenggaraan pemilu di Indonesia, baik di tingkat kota, provinsi, ataupun di seluruh Indonesia. Artinya peraturan KPU itu sifatnya bersifat umum. Kemudian dari KPU itu sendiri kemudian ada namanya keputusan KPU. Keputusan KPU Mas Azril secara umum turun itu bisa berkontinu ya, artinya hari ini ada keputusan KPU, kemudian bisa jadi 1 minggu kemudian atau beberapa hari kemudian ada keputusan yang baru dan sebagainya. Ini sangat lumrah ya, sangat lazim di penyelenggara pemilu, dan tugas kami sebagai penyelenggara pemilu secara umum harus bisa memahami apa-apa yang sudah diregulasikan oleh KPU RI, baik itu PKPU-nya maupun berkaitan dengan keputusan KPU RI-nya. Misalkan contoh, kemarin kita telah melaksanakan tahapan berkaitan dengan pendaftaran dan verifikasi partai politik, ada PKPU. Kemudian ada turunannya yaitu keputusan KPU, hal teknis, pedoman teknis berkaitan dengan proses verifikasi administrasi maupun verifikasi faktualnya. Nah, itu semua diatur di dalam keputusan dan PKPU. Maka KPU khususnya dalam hari ini adalah divisi hukum harus cepat, harus bergerak cepat, harus aktif menyambut informasi-informasi regulasi yang baru itu. Hari ini regulasi turun, hari ini juga kita harus menguasai, harus kita baca, harus kita kaji, dan harus kita informasikan. Maka ditelaah di situ. Ada telaah hukum. Setelah ditelaah kemudian kita publikasikan kepada siapa? Kepada stakeholder misalnya yang berkaitan dengan PKPU itu atau keputusan itu.
atau misalkan kepada badan ad hoc kita, misalkan berkaitan dengan regulasi badan ad hoc. Atau misalkan bisa jadi kepada masyarakat umum, misalkan berkaitan dengan apa? PKPU, pelaksanaan pemilu. Ini kebetulan untuk penyelenggaraan pemilu besok di 2024, kami dari KPU RI sudah menerbitkan rancangan PKPU, bukan menerbitkan ya, sudah menyampaikan kepada KPU provinsi dan KPU kabupaten kota tentang rancangan PKPU. Nah, nanti kami di situ kita kaji, kemudian kami mengusulkan kepada KPU provinsi, kemudian diteruskan ke KPU RI untuk nantinya ditetapkan menjadi PKPU berkaitan dengan hitung suara ya, penghitungan surat suara, rekapitulasinya seperti apa, apakah nanti jadi 2 panel atau tetap 1 panel dan sebagainya. Ini perkembangan, dan disitulah salah satu fungsi divisi hukum adalah menelaah segala regulasi-regulasi yang ada di penyelenggara pemilu. Oke, baik. Selanjutnya nih Pak, dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut itu, apa aja sih Pak kendala dan tantangan yang harus dihadapi dan bagaimana cara untuk mengatasi permasalahan itu Pak? Oke, berkaitan dengan tantangan, tentu tantangan yang harus kami jawab adalah kami harus menguasai dengan baik, harus menguasai dengan cepat, dan harus membuat sebuah formulasi yang baik di dalam proses ketika turunnya regulasi itu. Kami harus kuasai, kami pahami betul dengan cepat, kemudian kami harus punya formulasi bagaimana cara menyampaikan kepada stakeholder, bagaimana cara menyampaikan kepada masyarakat regulasi yang banyak itu disampaikan dengan bahasa yang mudah. Nah, ini tentu PR yang harus kami jawab ya, khususnya di divisi hukum dan umumnya di seluruh penyelenggara pemilu. Jangan sampai regulasi yang banyak itu, PKPU ini kan macam-macam ya Mas, bisa banyak. Misalkan contoh, PKPU dana kampanye itu kan sangat banyak itu. Jumlah bacaannya mungkin kalau di halaman itu ratusan halaman. Tapi bagaimana kemudian PKPU yang ratusan halaman itu kemudian kami baca, kami kaji dengan cepat. Ya, mau tidak mau harus kita baca, harus kita kaji, kemudian di internal kita diskusikan. Diskusi internal di divisi hukum, diskusi internal dengan sekretariat, dengan semua komisioner, kemudian nanti akan muncul catatan, formulasi apa, kemudian setelah itu baru kita sampaikan kepada masyarakat. Jangan sampai kemudian kita belum baca, kemudian sudah terlanjur menyampaikan kepada masyarakat, atau bacanya belum tuntas disampaikan ke masyarakat atau stakeholder, keliru. Nah, kekeliruan itu tentu kesalahan siapa? Bukan kesalahan regulasinya tentunya kan, tapi kesalahan kita sebagai penyelenggara pemilu karena salah menyampaikan informasi. Karena seorang penyelenggara pemilu itu jangan sampai melakukan menyampaikan informasi bohong. Nah, itu tidak boleh ya. Nah, penyelenggara pemilu harus menyampaikan informasi secara jujur, benar, ya, akurat, akuntabel. Yang kedua, seorang penyelenggara pemilu di dalam menyampaikan aturan-aturan harus sesuai dengan aturan yang ada di regulasinya, di PKPU-nya maupun di keputusannya. Jangan sampai kemudian ketika menyampaikan ternyata memahami regulasinya salah. Nah, ini repot urusannya. Statement kita, kemudian pendapat kita, kemudian berkaitan dengan pemahaman kita yang nantinya berimplikasi kepada tindakan-tindakan, dan di situ keliru, nah itu implikasinya tidak sederhana. Nah, ini makanya salah satu hal yang harus dimiliki oleh seorang penyelenggara pemilu adalah kemampuan memahami aturan-aturan sehingga di dalam melakukan kebijakan, membuat sebuah kebijakan, menyusun sebuah kerja-kerja itu tepat sesuai dengan aturan yang berlaku. Kira-kira itu, Mas. Oke, jadi gini Pak, menurut informasi yang saya dapat nih Pak, bahwa Bapak sendiri merupakan anggota KPU Kota Tegal yang paling muda nih Pak. Dan kaitan dengan hal tersebut,
pada pemilu tahun 2024 nanti akan didominasi oleh kaum muda, kaum milenial gitu Pak sebagai pemilih. Untuk menyikapi hal tersebut nih Pak, bagaimana sih Pak memberikan pemahaman kepada kaum muda mengenai pentingnya pemilu? Baik, terkait dengan generasi milenial, tentu kita sudah tahu ya di berbagai media informasi bahwa generasi milenial untuk pemilu di 2024 ini akan mendominasi ya, sekian persen ini sangat didominasi oleh generasi milenial. Maka sebagai seorang generasi milenial tentu hal utama yang harus diperhatikan adalah satu, pemahaman bahwa pentingnya pemilu. Apa sih pentingnya pemilu? Pemilu itu memiliki arti yang sangat penting terhadap keberlangsungan bangsa kita. Di tingkat kota misalkan, bagaimana sebuah regulasi, bagaimana sebuah kebijakan-kebijakan yang nantinya dihasilkan oleh para pemimpin-pemimpin kita dapat membantu atau menolong rakyatnya. Dalam konteks apa? Dalam konteks kesejahteraan. Misalkan ada jalan rusak, itu siapa yang nanti akan menyelesaikan? Tentu kebijakan. Oh, ini ada kebijakan pemerintah, program penyelesaian jalan-jalan pedesaan yang rusak atau jalan-jalan perkotaan yang masih rusak yang berpotensi menimbulkan kecelakaan. Contoh kecil. Kemudian angka kemiskinan misalkan masih rendah, masih ada rumah-rumah yang belum layak, masih ada anak-anak yang belum sekolah. Buat program-program pendidikan gratis untuk sekolah, kemudian pembangunan rumah-rumah yang belum layak huni, kemudian nanti dibangun dengan dana-dana APBD misalkan seperti itu. Arti kekuasaan itu sangat penting. Maka di dalam proses pemilu besok kami mewajibkan ya, menghimbau kepada generasi milenial khususnya, mari kita gunakan hak suara kita untuk memilih pemimpin yang terbaik. Pemimpin yang terbaik itu yang seperti apa? Pemimpin yang memiliki kepedulian sosial kepada masyarakat, memiliki empati kepada masyarakat, memiliki nilai-nilai kemanusiaan yang mana ketika melihat sebuah hal yang barangkali seperti kemiskinan, kemudian stunting misalkan atau hal-hal lain, tergerak hatinya untuk membuat sebuah program-program yang baik yang nantinya kembali lagi adalah untuk mensejahterakan masyarakat. Intinya di situ Mas. Jadi memang kekuasaan seperti yang difirmankan oleh Allah di dalam Al-Quran juga, kekuasaan itu untuk menolong, sultanan nasiro. Kekuasaan itu fungsinya adalah untuk menolong. Menolong untuk apa? Dalam konteks membuat sebuah kebijakan. Dengan kebijakan itu diundangkan, setelah diundangkan kemudian nanti itu yang akan mengatur hajat hidup kita semua. Kira-kira seperti itu. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak atas waktu dan informasi yang telah diberikan. Sama-sama, dan semoga Mas bisa bermanfaat juga buat teman-teman pemilih juga Pak di luar sana, terutama buat generasi milenial juga nih Pak. Ya. Baik, sekian informasi wawancara pada siang hari ini bersama Bapak Muhammad Mansur Sarifuddin selaku Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Kota Tegal. Sampai jumpa di sesi wawancara selanjutnya.